Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Saya Ahmad Busairi, mahasiswa PPG Daljab 2022 LPTK Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan video praktik pembelajaran di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Semoga kita selalu dalam sehat walafiat ya. Baik, pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertatap muka kembali seperti biasa untuk melaksanakan pembelajaran. Namun sebelum kita melakukan pembelajaran, saya minta kepada salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Silakan, siapa yang memimpin berdoa? Anggara, ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mulai kita berdoa dan wajib berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Anggara yang telah memimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai kegiatan selanjutnya, hari ini hari apa? Rabu ya. Hari ini Pak Guru ingin mengabsen terlebih dahulu. Rabu tanggal berapa? 5 Oktober ya. 2020. Baik, Chandra Anggara Putra Hadir. Darwin Hadir. Irwansa Nova Cahyani Hadir. Puspita Dewi Hadir. Santi Hadir. Susan Hadir. hadir semua ya. Boleh, Pak. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi ya anak perhatikan. Jadi untuk meningkatkan gairah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Indonesia tanah airku, tanahku padaku, di sanalah aku berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku milikku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk lagi. Pada minggu yang lalu kita telah berbicara tentang apa? Nilai-nilai Pancasila dan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja pokok-pokok pikiran itu? Yang pertama adalah Indonesia berdasarkan persatuan. baik, negara hendak atau negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan nilai persatuan. Kemudian yang kedua adalah negara hendak Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh keadilan sosial, melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan. Kemudian negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, berdasarkan atas kemanusiaan yang adil dan beradab. negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, berdasarkan asas adil dan beradab. Nah, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan cerminan dari
Apa itu Gama Patua? Cerminan dari nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, merupakan cerminan dari sila Pancasila, sila kelima. Kemudian sila keempat. Pokok pikiran ketiga merupakan cerminan daripada sila keempat. Kemudian pokok pikiran keempat merupakan cerminan daripada sila pertama dan sila kedua. Apa saja nilai-nilai Pancasila itu kemarin? Satu. Yang keras. Satu. Nilainya. Nilai ketuhanan. Sila kedua. Sila ketiga. Masa nilai sila kedua sila persatuan. Sila kedua. Sila keempat. Kerakyatan. Sila kelima. Yang akan menjadi tujuan dalam pembelajaran. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran kali ini dengan model problem based learning, peserta didik diharapkan, ini tujuannya ya, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah satu, melalui kegiatan berdoa, peserta didik diharapkan dapat mensyukuri bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan permainan, nah nanti kita akan melakukan kegiatan permainan. Melalui kegiatan permainan dan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, sopan santun, gotong royong dalam belajar dengan baik. Nah, kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menelaah dan menguraikan hakikat kedaulatan dengan benar. Dengan kita menguasai materi tentang kedaulatan, kita sebagai warga negara Indonesia akan memahami apa sih kapasitas kita sebagai warga negara dan bagaimana kita sebagai warga negara di dalam negara, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Nah, kemudian adapun KIKD sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, maka kita sudah mencapai kata nanti akan dibuktikan dari hasil evaluasi pembelajaran yang kita lakukan. Dari sana marker. Oke, baik. Sudah kalian amati gambarnya? Sudah ya? Nah, sekarang dari gambar ini ada enggak yang tahu? Ayo, siapa yang bisa memberikan jawaban? Dengan pemungutan suara. Apa? Dengan pemungutan suara. Pemilihan apa? Pemilihan pemilihan umum atau pemilu. Jadi gambar ini menunjukkan gambar pemilihan umum. Baik, kalian pasti tahu apa itu pemilihan umum. Pernah lihat orang melakukan pemungutan suara? Pernah ya? Berarti sudah tidak asing lagi. Kalian pasti sudah tahu apa itu pemungutan suara. Baik. Apa sih yang dilakukan orang dalam gambar ini? Coba kalian. Ayo. Sebelumnya begini. Biasanya pemilu itu dilakukan kapan? Ketika kapan? Pergantian presiden. Yang lain? Bupati. Apalagi? Kepala desa. Apalagi? Camat tak pernah kita. Nah, tadi ada teman kalian bahwa pemilu itu dilakukan di saat satu
pergantian presiden. Berarti di dalam pemilu itu adalah melakukan pemungutan suara untuk memilih presiden. Ada yang bilang pemilu itu dilakukan ketika memilih Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti pemungutan suara dilakukan untuk memilih anggota daripada Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, sekarang berarti dalam kegiatan pemilu itu apa sih yang dilakukan orang-orang pada waktu itu? Melakukan pemilihan atau melakukan pemungutan suara tentang memilih siapa yang jadi presiden selanjutnya, atau siapa yang menjadi anggota dewan selanjutnya, atau siapa yang menjadi kepala desa selanjutnya. Jelas? Jelas maksudnya? Oke, kita lanjutkan. Berarti kegiatan pemilu itu dilakukan untuk memilih kepala negara atau untuk. Nah sekarang, kalau pemilu itu melakukan pemilihan anggota dewan, tujuannya apa? Untuk memilih anggota dewan. Siapa sih sebenarnya anggota dewan itu? Apa tujuan mereka melakukan kegiatan pemilihan? Bagaimana kalau kita tidak memilih? Bagaimana jika semua rakyat itu tidak mau memilih? Sekarang ada pemilihan presiden. Oh, rakyat tidak mau melakukan pemilihan. Bagaimana? Hah? Kira-kira, coba, mari kita berpikir agak lebih keras sedikit. Seandainya rakyat Indonesia tidak mau melakukan pemilihan, apa yang akan terjadi? Akan berantakan. Kenapa berantakan? Karena tidak ada pemimpin negara. Tidak ada pemimpin negara. Siapa berarti pemimpin negara itu? Presiden. Presiden itu adalah Pemimpin negara. Wakil dari rakyat. Kenapa? Karena rakyat yang memilih. Berarti kalau presiden itu wakil rakyat, siapa yang tertinggi? Rakyat. Berarti rakyatlah yang memiliki kedudukan tertinggi. Wakil rakyat yang mulai dari presiden beserta jajarannya, kemudian DPR beserta jajarannya, itu semua adalah wakil-wakil rakyat. Jadi maksudnya? Nah, ya, paham ya? Baik. Sekarang kalau begitu, untuk meningkatkan pemahaman kita tentang apa itu kedaulatan, karena tadi sudah dijelaskan ya, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan kekuasaan. Jadi presiden dan aparatur pemerintah itu merupakan wakil dari rakyat untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi. Kita bagi kelompok kita menjadi 2 kelompok seperti biasa. Silakan kalian menentukan sendiri. Satu kelompok 4 orang dan satu kelompoknya lagi 3 orang. Yang jelas kerjanya nanti sendiri-sendiri walaupun kalian berkelompok. Ngerti maksudnya? Kan? Tidak ya? Nah, baik. Perhatikan. Mana kelompok satunya dulu? Silakan kalian keluarkan buku paketnya terlebih dahulu. KPD yang Pak Guru bagikan tadi, nanti di situ dari KPD itu ada petunjuknya, perhatikan. Nah, di petunjuknya ini satu
baca dan amati terlebih dahulu, ya. Kartu yang dibagikan guru, kemudian memastikan isi dari kartu apakah berupa kartu soal atau pernyataan ataupun kartu jawaban. Nah, kemudian setelah kalian nanti, oh ternyata ini sebuah pernyataan atau soal. Berarti di dalam potongan-potongan ini ada satu pernyataan atau bisa juga berarti satu jawaban. Ada juga satu potongan yang berisi kosong. Berarti kalau dia kosong, nanti kegiatannya diam. Karena tidak punya kegiatan, ya. Di dalam selang ini. Kemudian nanti tugasnya adalah kalian buka, ya. Tetapi ada waktunya. Waktunya hitungan 10 atau 1 menit. Enggak kalian pahami. Setelah kalian tentukan ini soal, maka bergerak segera cari jawabannya. Ada di sini juga jawabannya. Di siapa yang jawabannya itu nanti cepat hubungi temannya yang punya jawaban itu. Cari pasangan. Yang pasangannya salah dihukum nyanyi ke depan. Hah? Ini waktunya adalah saat diperintahkan untuk mulai membuka, ya. Nah, tetapi nanti ini setelah saya bagikan, kita akan putar dulu. Nanti maksudnya, makanya saya minta kalian lihat kayak tadi. Diputar dulu. Hitungan 1, putar ke kanan. Searah jarum. Berlawanan dengan arah jarum jam. Putaran kedua, tukar lagi. Hitungan ketiga, putar lagi. Baru setelah hitungan ketiga saya perintahkan untuk mulai buka. Di situ saya mulai berhitung sampai 10, ya. Setelah kalian buka, kalian baca, kemudian cepat cari pasangannya. Oke? Masukkan dia soal dan jawaban itu di kolom. Ngerti maksudnya? Mulai? Karena ini tidak akan keluar dari situ. Jelas? Kalau yang dapat kosong, alhamdulillah, santai aja dulu nonton, ya. Santai aja tonton temannya yang ribut dari temannya dulu, ya. Pokoknya silakan diatur jarak waktunya supaya tidak begitu kalian keluar lagi tidak. Nah, oke.
Tugas sekarang adalah lengkapi kolom yang kosong itu bersama kelompoknya di masing-masing LKPD kalian. Ngerti maksudnya? Baik, silakan lengkapi semua di diskusi seperti biasa. Ayo. Pemilu kita Pak, di nomor 3 ke nomor 5 nah jawaban nomor kedua kan Pak? Pengelola? Ada sebelum. Makanya sudah dapat. Makanya lengkapi jawaban itu di kelompok masing-masing. Ya? Ayo mulai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Pengertian. Kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2. Sifat-sifat kedaulatan. A. Asli kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. B. Permanen kekuasaan itu bersifat tetap ada meski berganti pemerintah. C. Tunggal merupakan satu-satunya kekuasaan dalam sebuah negara dan tidak Kedaulatan keluar merupakan kekuasaan suatu negara untuk melakukan hubungan dan kerjasama dengan negara lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. 4. Teori-teori kedaulatan. 1. Teori kedaulatan Tuhan. Negara dan pemerintahan mendapatkan kekuasaan dari Tuhan, diberikan kepada tokoh-tokoh terpilih sebagai wakil Tuhan. 2. Teori kedaulatan raja. Raja bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulat yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu terdiri adalah kekuasaan yang tinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara
yang tersedia. Oleh karena itu, bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kedaulatan rakyat. Juga berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Sifat-sifat kedaulatan. Asli kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Teori-teori kedaulatan. Kedaulatan Tuhan, negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan dari Tuhan dan diberikan kepada tokoh terpilih sebagai wakil Tuhan. 2. Kedaulatan raja. Raja bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Kedaulatan negara. Kekuasaan tertinggi di negara yang bersumber dari negara itu sendiri sebagai lembaga tertinggi. Jadi ada beberapa hal yang menjadi titik perhatian Pak Guru dari hasil kinerja kalian pada hari ini. Yang pertama, menyangkut dengan apa yang kalian presentasikan tadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kedaulatan. Jadi tadi yang Pak Guru tangkap, sifat-sifat kedaulatan satu asli dan langsung disambung. Jadi ada penyeda sebenarnya, bagaimana sebenarnya sifat-sifat kedaulatan supaya enak ditangkap oleh orang lain ketika kita menyampaikan pengertian dari sebuah sesuatu. Jadi supaya enak begini. Sifat-sifat kedaulatan satu asli. Kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan yang tidak berasal dari kekuasaan lain di atasnya. Berarti kedaulatan itu merupakan kekuasaan yang tertinggi dan tidak ada lagi kekuasaan selain dari kedaulatan itu. Baik, sekarang kita lihat review dari apa yang kita sudah pelajari tadi, diskusikan tadi. Perhatikan semua, apa itu kedaulatan? Nah, itu pengertian dari kedaulatan. Ini review dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian, negara memiliki kekuasaan tertinggi oleh kekuasaan yang sudah kita limpahkan kepada negara itu, memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang. Jadi yang memaksa sebenarnya negara, tetapi memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan ini kedaulatan kehidupan bangsa. Ini adalah kekuasaan negara di dalam mengatur negara sendiri tanpa harus diintervensi atau harus ada ikut campur dari bangsa lain. Nah, itu kekuasaan kedaulatan jelas. Nah, lanjutkan lagi kita. Kaji ulang nih tak boleh kayak. Sampai di sini dulu ya. Silakan kumpulkan. Demikian tadi pertemuan kita untuk hari ini sudah betul? Kamu. Nah, pertemuan kita untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ingat tadi ada tugas rumah yang sudah Pak Guru berikan. Silakan nanti dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Karena minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan kita kepada nanti sampai mana ya? Sampai teori-teori kedaulatan ya.
Nah, besok kita lanjutkan kepada prinsip-prinsip, bentuk-bentuk dan prinsip-prinsip kedaulatan Republik Indonesia. Baik untuk anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Jadi kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Silakan diselesaikan apa yang sudah Pak Guru tugaskan tadi. Kemudian sampai jumpa minggu depan. Silakan jaga kesehatan karena ada perubahan cuaca sekarang, rentan sekali dengan penyakit. Bahkan Pak Guru sampai saat ini juga masih belum begitu fit. Jaga kesehatan dan jangan terlalu banyak membuang waktu untuk hal yang sia-sia. Baik, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, silakan mohon kepada salah satu seorang dari kalian untuk memimpin berdoa. Teman-teman, kita bilang, marilah kita membaca doa dan mati doa mulai. Wah, selesai. Siapa? Salam.